Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Nurmedi dengan NIM 13519100667. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri, di mana untuk memenuhi tugas mikrobiologi. Bakteri dapat dilihat berbagai aneka warna karena dia ditumbuhkan pada media selektif. Apa sih yang dimaksud dengan bakteriologi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja antar sel, dan interaksi antar sel. Nah, bakteriologi dapat dikatakan juga sebagai biologi bakteri. Ada beberapa struktur dasar sel. Yang pertama ada membran sel, dia yang bersifat permeabel dan tersusun atas protein dan lemak. Yang kedua ada sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolik. Yang ketiga ada nukleus atau DNA, di mana dia berfungsi sebagai mengkontrol sintesis protein. Yang keempat ada flagel yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang kelima ada ribosom yang berfungsi tempat berlangsungnya protein, di mana dia tersusun atas protein dan RNA. Yang terakhir ada mesosom, di mana mesosom berfungsi untuk pemisahan dua molekul. Nah, pada kondisi tertentu, bakteri pada suhu dingin atau panas, bakteri bisa membentuk endospora. Bakteri prokaryotik dan sel eukaryotik, di mana bakteri sendiri memiliki ukuran dengan berdiameter 1,2 mikrometer atau setara dengan 1/1 juta. Bakteri ada yang memiliki bakteri terkecil, yaitu dengan berdiameter 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan untuk ukuran yang terbesar memiliki diameter 13 sampai 15 mikrometer. Ukuran bakteri sendiri sangat mikroskopis sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ada juga bentuk bakteri, ada 3, yaitu yang pertama bentuk bakteri batang atau basil. Yang kedua ada bakteri berbentuk bulat atau kopus. Yang ketiga bentuk bakteri spiral. Nah, rekomendasi genetik pada bakteri yaitu ada 3. Yang pertama transformasi, di mana perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri satu ke sel bakteri yang lain. Yang kedua ada transduksi, di mana dia menggunakan perantara virus. Yang ketiga ada konjugasi, dia membentuk jembatan untuk memindah materi genetik tersebut. Pembelahan jenis secara biner, sel bakteri membelah menjadi 2 sel anakan. Dan ada juga pergerakan bakteri, dia bergerak menggunakan flagel. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, yaitu ada monotrik, di mana dia hanya terdapat 1 flagel, yaitu di ujung. Terus ada lapotrik, di mana dia lebih dari 1. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit yaitu ada 2. Yang pertama infestasi dengan cara menyebar dan menyerang. Yang kedua ada toksigenitas, yaitu membentuk toksin. Toksigenitas sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu endotoksin dan macam-macam bakteri. Berdasarkan sumber oksigen, bakteri dibagi menjadi 2, yaitu aerob dan anaerob, di mana aerob dia membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama bakteri aerob obligat, di mana dia hanya hidup dalam suasana oksigen.
Yang kedua, bakteri anaerob obligat, di mana dia hanya hidup dalam suasana tanpa oksigen. Yang ketiga, ada bakteri anaerob fakulatif, di mana dia hidup dalam suasana ada atau tidak adanya oksigen. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Yang pertama, bakteri heterotrof, dia memperoleh makanan dari zat organik dari lingkungan itu sendiri. Nah, heterotrof dibagi menjadi dua, yaitu saprofil sama parasit, di mana saprofil itu dia dapat mengubah sisa-sisa makanan dari sampah, kotoran, atau bangkai yang berfungsi bagi hewan atau tumbuhan sebagai penguraian. Sedangkan untuk manusia, dia dapat berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa makanan. Sedangkan untuk yang parasit, dia itu merugikan kalau untuk manusia, karena dia akan bisa menyebabkan sakit. Contohnya Mycobacterium tuberculosis, yaitu pada penyakit TBC. Yang kedua, ada bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat menguraikan sendiri dari zat anorganik yang ada. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof, di mana fotoautotrof itu menggunakan bantuan memanfaatkan cahaya atau berfotosintesis, sedangkan yang kemoautotrof dia menggunakan kimia. Contohnya pada penyakit yaitu Salmonella typhosa, yaitu penyakit pada tipes. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi